Ketika mau sedekah maka fal aqrab. Jadi berikan pada keluarga terdekat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat hikmah LAS Lembaga Amil Zakat Sidogiri yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini, pada kesempatan bulan Muharram ini kita bertemu dan saya akan menyampaikan masih ada hubungannya dengan santunan bulan Muharram, khususnya pada yatim dan duafa. Akan tetapi pada kali ini saya akan lebih khusus menyampaikan tentang mana yang didahulukan ketika ada anak yatim, ada duafa, ada yang dari unsur keluarga atau tetangga dan orang yang lain, mana yang harus didahulukan. Jadi khusus yang akan dibahas adalah mana yang harus didahulukan atau prioritas lah. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi dari sahabat Abi Umamah bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi sabdanya, inna shadaqah ala dzi qarabah yatubu ajruha marratain, bahwa sedekah, bahwa sedekah atau sedekah kepada orang yang ada unsur kekeluargaan pada keluarga kerabat. Di kerabat itu pokoknya ada nasab lah, jadi tidak harus laki perempuan, pokoknya ada hubungan nasab, maka pahalanya berlipat ganda 2 kali. Jadi umpama pada sedekah pada orang lain misalnya 10, berarti pada kerabat yang masih ada unsur kerabat berarti bisa 20, 2 kali lipat. Disebutkan juga di dalam hadis yang menerangkan tentang keutamaan bertetangga, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda tentang keutamaan bertetangga. Jadi bertetangga itu al-jiron salasah. Jadi tetangga itu ada 3 macam katanya. Ada 3 macam tetangga. Orang yang rumahnya berdampingan dengan kita, ada 3 macam jenis mungkin sosial, kehidupan sosial atau status sosialnya. Pertama, jarin lahu hakun wahid. Ada tetangga itu yang hanya mempunyai 1 hak. Ada wajarin nomor 2 lahu hakoni. Nomor 2, tetangga yang punya 2 hak. Ada yang tetangga wajarin lahu salah 1 hukuk, dan ada tetangga yang mempunyai 3 hak. Siapa saja itu? Adalah faljar alladzi lahu salah 1 hukuk, adalah hukukul jar al muslim durrahim. Jadi tetangga yang punya 3 hak itu, jadi ketika tetangga itu statusnya sebagai orang yang Islam, dia juga tetangga. Jadi 3 hak tadi, pertama ada tetangga, hak sebagai tetangga, kemudian 2 hak sebagai sesama muslim, yang nomor 3 adalah hak yang karena dia unsur kerabat, durrahim atau kerabat. Jadi sedangkan hak tetangga yang hanya punya 2 status sosial adalah tetangga dan muslim saja. Selain tetangga, dia juga agamanya muslim. Sedangkan tetangga yang hanya punya 1 hak adalah tetangga yang agamanya bukan Islam. Jadi dalam urusan bertetangga di sini Islam sangat menjunjung tinggi unsur status sosial dalam hidup bertetangga. Baik sekalipun orang musyrik pun tetap dia harus punya hak-hak yang harus dipenuhi ketika dia menjadi tetangga. Nah, di sini tadi menunjukkan kelebihannya hak yang dimiliki oleh
saudara gampangnya. Jadi menyambung tadi bahwa tadi katakan sedekah kepada orang yang unsur tetangga itu lebih baik pahalanya berlipat ganda 2 kali lipat dibanding yang bukan bukan unsur kerabat. Begitu juga termasuk pada anak yatim ya. Jadi misalnya ada anak yatim, kita ada punya tetangga, punya saudara yang di situ punya anak yatim. Ada satunya tetangga punya anak yatim, jadi saudaranya ini juga tetangga misalnya, maka ini tetap yang diutamakan adalah yang saudara juga tetangga yang yatim tadi itu. Jadi yang unsur tetangga, sekalipun bukan tetangga, tetap sama yang harus dikedepankan adalah dari unsur dalam bab sedekah tetap adalah dari unsur kerabat. Ada hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau bersabda, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad. Jadi semua umat Islam adalah umat Muhammad. Walladzi ba'asani bil haq nabiyyan, demi zat, demi Allah yang telah mengutusku dengan hak sebagai seorang nabi. La yaqbalullahu shadaqatan min rajulin lahu qarabah muhtajun ila silatin yasrifuha ila ghairihim. La yaqbalullah shadaqatan, Allah tidak akan menerima sedekah min rajulin dari seseorang walahu qarabah, sedangkan dia punya kerabat muhtajun yang membutuhkan untuk ila silatin, untuk dihubungkan persaudaraannya. Ternyata yasrifuha ila ghairihim, ternyata sedekahnya dia berikan pada orang lain. Bukan hanya itu, bukan hanya tidak diterima sedekahnya. Jadi ada orang ya punya uang atau punya barang atau punya apalah makanan atau apa lainnya. Dia punya kerabat, punya keluarga yang membutuhkan, tapi dikasihkan orang lain. Maka sedekah yang dikasihkan oleh orang lain ini berdasarkan hadis ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih ada, bukan hanya itu, walladzi nafsi biyadihi la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Bahkan orang tersebut di samping sedekahnya tidak diterima juga tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti. Ya, kalau sudah tidak dapat perhatian dari Allah, ya otomatis tidak akan dapat rahmat, tidak dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kemungkinan besar hidupnya di akhirat tidak akan nyaman tentunya. Dari sini ya, dari beberapa keterangan ini, maka kita harus mengedepankan atau memprioritaskan orang-orang yang ada di dekat kita, khususnya yang masih ada hubungan tetangga dalam hal memberi ya, baik itu statusnya sebagai yatim ataupun bukan yatim. Diperkuat lagi oleh hadis dari Hasan an Bahas bin Hakim an abihi an jadihi qala qultu ya Rasulullah. Ada sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah. Pertanyaan ini tentang man abiru. Man abiru, pada siapa saya harus berbuat baik wahai Rasul? Jadi sahabat ini bertanya, kepada siapa saya harus berbuat baik? Nabi menjawab, qala ummak summa abak summal aqrab fal aqrab. Jadi jawaban Nabi pertama, kamu harus berbuat baik pertama pada ibumu. Jadi kepada ibu sampai diulangi 2 kali. Summa ummak summa abak. Artinya apa? Jadi birrul walidain ini kepada orang tua perempuan ini harus lebih ditingkatkan dibanding pada orang laki-laki. Pada orang tua laki-laki maksudnya, pada ayahnya. Terbukti Nabi menyebutkan sampai 2 kali. 2 kali menyebutkan ibunya, baru 1 kali ayahnya. Berarti kan di sini menunjukkan kelebihan ibu dalam hal birrul walidain dibanding ayahnya. Ya mungkin karena memang umumnya adalah orang perempuan adalah lemah, jadi perlu kasih sayang lebih.
kemudian baru pada abak, kemudian yang ketiga adalah ayahnya, setelah itu fal aqrab. Setelah dari ayah ibu sudah dipenuhi kewajibannya, seperti masalah misalnya di bab nafkah itu, jadi seorang anak kan wajib memberi nafkah pada orang tuanya. Setelah kewajiban pada orang tuanya terpenuhi dan masih mempunyai sisa harta, ketika mau sedekah maka fal aqrab. Jadi berikan pada keluarga terdekat dulu, baru setelah ada sisa bisa dikasihkan pada orang lain. Jadi pahalanya berlipat ganda, karena di samping pahala sedekah juga pahala menyambungkan kekerabatan ini juga yang memang dilarang memutus rahim seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah mungkin yang saya sampaikan, intinya mendahulukan keluarga dalam hal sosial itu lebih baik daripada orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan. Inilah mungkin, semoga bermanfaat. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.